Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan menyanyikan puji-pujian sukacita, karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mari kita menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Saudaraku, sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita, karena kemenangan telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan lagu Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saudara-saudaraku, mari kita hening. Beningkan hati dan pikiran kita, dan kita masuk mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Kristus bangkit serangga. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita pada saat ini berkata buat kita sekalian, maut telah ditelan dalam kemenangan,
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi, kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih memandang pada yang tersalib. Anak-Mu, Yesus Mesias dan Penebus, Dia tersalib karena menanggung salah, khianat dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagikan saudara kami korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati, mereka ditolak dan tersingkir dari kalayak. Tiada teman dan handetolan, semua lari menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari baru dalam madah kemenangan, karena kubur dan maut telah dikalahkan. Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi. Ya Yesus Tuhan kami telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu, kami semua karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri Pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berita Kebangkitan Yesus berdasarkan Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 18 yang menyatakan,
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sukacita kita di Paskah ini, kita berdoa. Bapa dalam sorga, sukacita kami sebagai orang percaya bahwa pada saat ini Tuhan kami mengingat rayakan kebangkitan Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami sukacita yang abadi, kemenangan yang berlimpah-limpah ketika sabda-Mu dan renungan diperdengarkan bagi kami, dan kami boleh menikmati kemenangan itu dengan penuh sukacita lewat kehidupan keseharian kami. Amin. Haleluya,
Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, baik kita yang ada di rumah kita masing-masing ataupun mungkin kita yang berada di perjalanan. Nah, pada hari ini seperti yang sudah terjadi beberapa kali di Jemaat GPIB Eklesia ataupun mungkin di jemaat GPIB lainnya atau di gereja-gereja lainnya, hari ini kita beribadah menggunakan teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya melanjutkan khotbah saya pada saat ini, saya mau sampaikan selamat Paskah, salam sehat, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, judul khotbah kita pada saat ini adalah Allah memberi hidup. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, di dalam bacaan ini ada 3 momen penting yang perlu kita ketahui bersama. Kita akan melihat satu demi satu momen tersebut. Nah, pertama Ibu Bapak, di dalam kehidupan bermasyarakat kita, di seluruh dunia, budaya-budaya manapun di dunia ini, kita sering berkata begini, bahwa kehidupan manusia itu hanya berada di 2 titik. Titik yang pertama itu kelahiran, dan titik yang terakhir, yang kedua adalah kematian. Itu saja yang kita pahami di dalam kehidupan kita. Ketika ada orang lahir, kita juga akan mendengar
bahwa ada orang yang meninggal. Sama seperti berita-berita yang kita dengar akhir-akhir ini. Ada yang lahir dan ada yang meninggal. Nah, sehingga ketika kita mengatakan ada orang yang lahir, kita mengatakan ucapan syukur. Karena di tengah-tengah keluarga kita ada seorang bayi yang baru lahir. Tapi ketika ada orang yang meninggal, kadangkala kita berkata bahwa berakhirlah kehidupan dia. Nah, Ibu Bapak, di dalam bacaan kita pada saat ini ada sebuah pemahaman yang baru lagi yang diberikan kepada kita. Nah, Ibu Bapak, pemahaman yang baru yang seperti apa yang mau diberikan kepada kita? Mari Ibu Bapak, kita lihat di nats pembimbing kita yang kita baca di awal ibadat tadi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Firman-Nya berkata seperti ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, kehadiran Tuhan Yesus di dalam peristiwa kebangkitan ini itu memberikan sebuah titik yang baru. Saya katakan tadi, kalau selama ini kita punya pemahaman ada dua titik, lahir dan mati, selesai. Tetapi kehadiran Tuhan, kebangkitan Tuhan pada hari ini memberikan sebuah pemahaman baru. Tuhan Yesus memberikan satu titik baru lagi di dalam kehidupan manusia. Jadi kalau selama ini kita cuma punya pemahaman lahir, mati, selesai. Ternyata di dalam Tuhan Dia memberikan satu titik yang baru. Titik apa itu? Mungkin Bapak Ibu tahu. Titik apa itu? Kebangkitan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kematian itu adalah akhir segala-galanya. Tetapi ketika Kristus bangkit, Dia memberikan sebuah harapan yang baru. Jadi Ibu Bapak, mari kita pahami peristiwa kebangkitan kita pada saat ini adalah harapan yang baru di dalam kehidupan kita. Kalau orang boleh berkata bahwa kematian itu akhir segala-galanya, di dalam Tuhan kematian bukan akhir segala-galanya. Ibu Bapak, kita tahu bersama akhir-akhir ini ya, kita mungkin boleh berkata hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang paling buruk yang terjadi di dalam hidup kita. Hari-hari belakangan ini yang kita pahami kegelapan saja yang melingkupi kita. Hari-hari belakangan ini yang terjadi di dalam hidup kita adalah kesedihan, keraguan, ketakutan, putus asa. Bapak Ibu bisa bayangkan, beberapa bulan yang lalu kita mendengar penyebaran COVID-19 atau COVID-19, dia hanya berada di dataran Cina. Tapi hari ini kita bisa melihat mungkin tidak ada satu bangsa di dunia ini yang tidak mengenal COVID-19. Semua mengenal. Dan apa yang terjadi dampak dari pengembangan COVID-19 ini, seluruh segi kehidupan kita yang dulu dikatakan megah, hancur sedikit demi sedikit. Apa yang saya katakan tadi, hari-hari terakhir kita sering kita mengatakan akhir-akhir ini adalah hari-hari yang terburuk. Hari-hari yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesedihan. Bapak Ibu bisa bayangkan, 3 hari yang lalu kita melihat orang itu sehat saja. Tetapi hari ini
dia sudah ada di ruang isolasi, dan hari berikutnya kita mendengar dia sudah pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Begitu menakutkan, begitu memilukan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, Ibu Bapak, bagaimana kita memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan Pasca Kristus? Nah, saya mau mengatakan kepada Ibu Bapak, kebangkitan. Kebangkitan itu adalah jawab yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bahwa kalau kita tetap memiliki keyakinan iman yang kuat di dalam Tuhan, keluarga, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin lagi terbaring di rumah sakit, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mengalami kematian, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini lagi mengalami kemalangan karena di PHK dari pekerjaannya, mungkin usaha yang kita rintis selama ini yang kita mengatakan bahwa usaha yang kita rintis telah memberikan harapan baru dalam hidup kita dan sekarang harapan itu mulai sirna. Sama seperti kita mengatakan kematian sementara menghancurkan hidup kita. Kematian sementara menggerogoti hidup kita. Nah, Ibu Bapak, sebelum kematian berlanjut menggerogoti hidup kita, Kristus sudah bangkit. Itu yang pertama, Ibu Bapak. Dan yang kedua yang perlu kita pahami di dalam bacaan ini, kita kembali ke bacaan kita di kitab Markus 16. Mari Ibu Bapak, Bapak Ibu yang mungkin sudah mulai menutup Alkitabnya, buka lagi Alkitabnya ya. Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang kedua yang saya mau katakan. Nah, Ibu Bapak, ada perempuan-perempuan. Jadi katakan di dalam bacaan ini ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Niat mereka sangat baik. Mungkin perempuan-perempuan ini termasuk di dalam bacaan yang saya baca di hari Jumat Agung 3 hari yang lalu. Peristiwa ketika Yesus berkata kepada perempuan-perempuan Yerusalem, putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Nah, mungkin salah satu kelompok perempuan-perempuan yang disampaikan di khotbah 3 hari yang lalu, mungkin mereka masuk di dalam bacaan ini. Nah, apa yang terjadi Ibu Bapak? Ketika mereka membawa rempah-rempah, pikiran muncul di dalam kehidupan, di dalam mereka. Apa yang muncul di dalam pikiran mereka? Ayat yang ketiga, mereka berkata kepada seorang yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ibu Bapak, batu yang menutup pintu kubur Yesus itu sangat berat. Dengan tenaga yang dimiliki oleh perempuan-perempuan yang dikatakan tadi, mereka sendiri mengakui, kami tidak sanggup untuk menggulingkan batu itu. Tapi Ibu Bapak, yang menarik di sini, ada niat yang baik di dalam kehidupan para perempuan tadi. Secara logika, secara fisik yang mereka miliki, mereka sendiri mengatakan, kami pun tidak sanggup. Tapi apa yang terjadi Ibu Bapak? Sama seperti firman yang sering berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini yang ada di dalam pikiran mereka. Demikian juga kita Ibu Bapak. Kadangkala kita mungkin di dalam perjalanan hidup ini, kita sudah berada di satu tahap di mana kita berada di titik nadir yang paling rendah, yang kita pun mungkin kadangkala siapa yang akan menolong saya lagi?
Siapa yang akan membantu saya untuk menggulingkan batu itu? Batu persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, aku pun sebagai seorang manusia biasa tak sanggup lagi mengatasi kehidupan ini. Terlalu berat di dalam hidup saya. Bagaimana saya harus mengatasi persoalan ini? Saya harus memberi makan keluarga saya. Sedangkan saya sudah kena PHK. Saya mau makan, saya tidak sanggup lagi. Membeli sesuatu untuk makan saya pun saya tidak sanggup. Tapi Ibu Bapak, perempuan-perempuan Yerusalem yang ada di dalam bacaan ini, dalam pikiran mereka hanya terlintas ketika mereka percaya kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk ibu bapak. Ketika Tuhan mau berkata kepada kita saat ini, sama seperti yang saya katakan tadi, mungkin di antara bapak ibu berkata, "Duh Pak Pendeta, saya ini sudah kehilangan pekerjaan. Saya sudah nggak tahu bagaimana anak-anak saya nanti untuk sekolah. Saya sudah nggak tahu untuk membayar kontrakan saya, bayar listrik saya, bayar kebutuhan pokok saya. Apa yang harus saya perbuat, Pak Pendeta? Apa yang harus saya lakukan?" Ini yang dialami juga oleh perempuan-perempuan tadi. Ketika murid-murid yang lain takut untuk keluar dari rumah, para perempuan dengan mungkin tidak menggunakan logika mereka, tapi menggunakan iman mereka. Mereka datang untuk bertemu dengan mayat Tuhan. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini hal yang kedua yang saya mau katakan kepada Ibu Bapak. Walaupun mungkin kita saat ini dihimpit masalah yang begitu berat, jangan takut. Tuhan lebih besar dari masalah yang ibu bapak alami saat ini. Ibu bapak dan saya punya masalah yang sama. Kita yang hadir di dalam ibadah perayaan Paskah ini juga punya masalah yang sama dengan orang yang ada di luar sana. Sama masalah mereka. Bukan hanya di lingkungan GPIB, di masyarakat kita, di tetangga kita, atau di tempat-tempat yang lain punya masalah yang sama. Hal yang menarik bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi hidup ini dan kita melihat bahwa di balik setiap persoalan yang kita alami, ketika kita punya iman yang kuat, Tuhan dapat menolong dan akan segera menolong kita. Dalam sepersekian detik pergumulan yang ibu bapak hadapi, Tuhan sanggup melakukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir. Mari kita lihat ibu bapak, kalau Alkitab masih terbuka, mari kita baca di ayat yang ke-6. Ya, mari ibu bapak kita lihat di ayat yang ke-6. Dikatakan begini, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Menarik ibu bapak. Kata jangan takut. Nampaknya firman ini juga sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Jangan takut. Ia tidak ada di sini karena ia sudah bangkit. Artinya kalau firman ini mau berkata kepada kita, jangan takut. Walaupun
masalah yang ibu bapak alami di dalam hidup ini, yang kadangkala menekan kehidupan kita, yang kadangkala melemahkan semangat kita. Nah, firman Tuhan mau berkata bahwa masih ada Yesus di dalam hidup ini. Kalau ibu bapak mulai kurang yakin tentang hidup ini, ya masalah akan menghancurkan kita. Tapi kalau ibu bapak benar-benar di hari Paskah ini yakin, seyakin-yakinnya tentang Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Mungkin ibu bapak mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana Tuhan melihat COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini? Apakah dia tertawa dari sorga melihat peristiwa COVID-19? Tidak, ibu bapak. Ia juga menangis melihat pengorbanan yang terjadi di tengah-tengah kita. Ia juga prihatin dengan apa yang terjadi. Dia mau mengatakan kepada kita untuk jangan takut. Kalau kita mau percaya kepadanya, dia akan menyelamatkan kita. Kalau kita terlalu banyak ragu tentang hidup ini, kalau kita terlalu banyak khawatir tentang hidup ini, kekhawatiran dan keraguan itu tidak akan pernah menambah sehasta panjang perjalanan hidup kita. Tapi kalau kita yakin hari ini, di Paskah ini, kita bersuka cita, kita bergembira karena Tuhan sementara menyapa kita. Ia ada di tengah-tengah kita. Ia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersuka cita, kita bersukaria di dalam Tuhan di hari Paskah ini. Walaupun mungkin ada banyak kematian di luar sana, tetapi Tuhan mengatakan, di balik setiap kematian atau penderitaan kehidupan kita, masih ada harapan yang Tuhan sementara anugerahkan kepada kita. Sekali ibu bapak, selamat pagi, selamat menyongsong merayakan hari kebangkitan Tuhan, fajar kehidupan kita, sementara Tuhan buka untuk kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, mari kita bersaat teduh sejenak.
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita masuk dalam doa syukur, doa syafaat. Kita berdoa. Biarlah dalam kemenangan-Mu ya Tuhan yang kami ingat rayakan pada saat ini, semakin memperkuat keimanan kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan maupun pengharapan iman kami ketika gumul yang sedang kami hadapi lewat wabah COVID-19 tidak membuat kami cemas khawatir, tetapi kami semakin bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Kami mengingat mereka dengan status ODP maupun PDP ataupun yang positif, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan, Engkau menopang dan menguatkan mereka, memenangkan pertarungan ini agar mereka dijamah dan disembuhkan semuanya. Berkati ya Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah di pusat maupun daerah, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Barat, di dalam menjalankan tugas tanggung jawab khususnya di dalam menghadapi akan wabah COVID-19 ini, diberikan semangat yang luar biasa, kekuatan dan kesehatan, khususnya para Satgas, Dinkes, para dokter, perawat, petugas-petugas diberikan kekuatan yang luar biasa agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, memberkati akan semua perangkat-perangkat yang ada di dunia ini melalui kuasa-Mu, khususnya alih-alih virus WHO agar menemukan penangkal virus COVID-19 ini, agar semuanya badai berlalu di negara kami dan dunia secara umum. Bapa dalam sorga, berkati seluruh jemaat-Mu lewat kemenangan ini, agar kemenangan ini membuat mereka terus berani melangkah. Mereka boleh menikmati kemenangan lewat kebutuhan hidup dan kesehatan yang disukacitakan Tuhan. Mereka mampu menghadapi berbagai pergumulan dengan hikmat Tuhan. Berkati para presbiter, para unit-unit misioner, semua yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, baik multimedia, operator, karyawan koster, di dalam nama Yesus kuatkan hidup mereka. Kami juga mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, khususnya para pendeta, pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB, terlebih hamba, istri dan anak. Tuhan topang dan kuatkan kami untuk selalu setia mengandalkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah semangat Paskah, semangat kemenangan ini Tuhan, itulah yang menjadi langkah kehidupan kami, agar kami tetap bersaksi, menceritakan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pengharapan iman kami, kemenangan kami, syukur kami lewat kebangkitan-Mu yang juga memberikan kehidupan baru bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini selama-lamanya, yang juga mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukum
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang telah bangkit memberikan kemenangan kehidupan bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.